Shalom Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan lagi kembali kesaksian dari Mas Iskandar supaya dia bisa banyak cerita lagi, kita mengulik dia supaya dia bisa banyak cerita bagaimana kuasa kegelapan mempengaruhi hidupnya dia. Dan sebenarnya kalau kita nanti di akhir dari video ini, dari akhir kesaksian dia maupun akhir dari kesaksian istrinya nanti, kita bisa lihat bagaimana kuasa kegelapan merusak kehidupan mereka. Itu nggak main-main, betul-betul merusak hidup mereka. Nah, kita lanjutin lagi Mas Is. Ya, terus bagaimana tuh kol buntet dengan apa itu tadi merah delima apa itu? Orang kan banyak yang gila-gila dengan merah delima segala macam. Saya ingat sih, saya masih dari di seberang juga. Ya, papinya Nana itu juga senang dengan hal-hal yang kayak begitu. Jadi, tapi kalau ada dapat dikasih orang gitu masih ada keris kayak apa yang bentuk yang batu lah, yang berbentuk besinya atau gitu ya. Ada yang bundar, apa sih namanya, saya nggak tahu, bundar gitu. Itu dikasih sama Pak D-nya, memang Pak D-nya kejawen. Itu semua tuh diem-diem buang, dia tuh cari-cari, saya buangin semua gitu loh. Saya ndak boleh di rumah, karena walaupun saya di seberang ya, tapi prinsip saya begini, nggak boleh bersekutu dengan jin. Jadi saya nggak mau kalau bapak tuh ada begitu-begitu tak buang gitu. Nah itu kol buntet tuh untuk apa? Kalau kol buntet itu cuma untuk kekebalan. Oh, kekebalan. Jadi untuk benteng kayak keong yang sudah menjadi batu. Jadi kalau kol buntet cuma untuk kekebalan, mungkin kayak kijing, kayak kol buntet itu hanya untuk kekebalan. Nah kalau merah delima, setahu saya satu Indonesia ini mungkin cuma beberapa mungkin yang asli, memang benar asli. Ada tapi nggak asli gitu Mami. Kebanyakan nggak asli ya. Itu bagaimana diketahui kalau itu barang asli? Kalau barang asli itu tidak ada mahar. Oh, tidak pakai mahar. Itu asli memang sesosok kayak Mbak Kunti ataupun memang Gendruwo yang ngasih gitu loh. Itu barang itu di pring petuk biasanya. Di pring petuk apa itu pring petuk? Bambu apa? Bambu yang ketemu ros. Ruas dengan ruas. Ya, ketemu. Biasanya di situ. Kalau itu tuh, kalau kita taruh air, kata orang 7 rupa, itu hanya teknik tersendiri. Nah makanya itu nggak pengaruh lagi. Nah kalau keris Nogososro, mungkin ada yang kenal keris Nogososro. Keris Nogososro itu hanya untuk kita nyalain orang kayak nyantet. Ngapain? Untuk nyantet. Untuk nyantet? Iya. Aduh. Seperti itu. Habis itu mungkin yang punya Semar Mesem. Semar Mesem saya pernah punya. Itu hanya untuk pengasian kayak penglaris, mungkin yang masih suka penglaris untuk dagang. Saya percayakan sama Tuhan Yesus aja deh. Amin. Percayakan sama Tuhan Yesus aja. Karena saya sudah membuktikan bahwa jikalau Yesus itu ingin menjamah, lebih enak kata orang pahit, memang pahit itu Yesus. Tapi nikmatnya ketika kalian makan nasi satu butir, apabila dengan disyukuri dengan Tuhan Yesus, itu akan terasa nikmat. Amin, haleluya. Nah setelah ngomong soal ini tadi kan ada pelepasan waktu kita komsel itu kan terjadi pelepasan. Ya walaupun saya tahu bahwa itu belum semua keluar itu masih ada juga sempat. Karena waktu juga saat itu udah larut ya, dan kita juga harus pulang ke kota, perjalanan yang cukup jauh, sehingga saya bilang waktu itu nanti kita tunda lagi, kita akan selesaikan lagi. Dan memang sampai saat ini kita belum lakukan lagi. Dan ternyata barusan kita tadi sebelum buat video ini ada sharing. Nah saya sempat ngobrol, teman saya namanya Ayu, Bu Ayu yang asli dari Bali. Dialah pertama kali yang minta saya doakan. Waktu itu saya baru 1 tahun 8 bulan lah
dijamah Tuhan jadi anak Tuhan. Dan dia malam itu minta saya doa. Saya belum bisa berdoa. Saya juga tidak tahu ada tentang proses pelepasan. Saya nggak tahu, tapi saya merasa bahwa saat itu Tuhan sedang mengajari saya untuk menjadi seorang pendoa pelepasan. Malam itu di setting Tuhan, setting luar biasa. Lampu mati. Tanggal 18 Desember itu lampu mati di perumahan kami. Kemudian anak saya juga pergi ke Salatiga di tempat bapaknya. Saya sendirian sama Bu Ayu ini. Dan dia ketika minta didoain, saya doain dan dia manifestasi. Saya tuh heran, kenapa nih orang ini, kan saya nggak tahu gitu. Tapi saya mengandalkan, betul-betul saat itu saya mengandalkan Tuhan ya. Dan setelah dia pelepasan, beberapa waktu ke depan gitu, dia baru cerita gitu. Saya tuh lakoni, Linda, saya itu melakoni banyak, dia bilang gitu. Saya sempat juga dimasukin sama suami di dalam sumur itu pakai bambu dibikin itu, baru dia dikafanin, dipocongin, dimasukin waktu mulai maghrib sampai nanti subuh baru dikeluarin. Itu buat ngapain? Ya itu kalau nggak salah ya Mami, itu pesugihan juga. Pesugihan ya. Dia punya toko emas dulu di Delanggu, 3 toko emas. Ya itu pesugihan iler kuntilanak. Itu pesugihan itu dia biasanya dari maghrib itu udah keliling dulu di sumur yang kira-kira di dalam. Jadi dia keliling kayak umpamanya lubang sumur, dia seperti itu. Itu pengasihan juga untuk laki-lakinya. Nah itu yang dikasihkan ya bukan ASI gitu. Nah, terus kemudian dia bilang dia di Merapi, sering di Merapi itu 3 hari 3 malam melakoni, saya nggak makan nggak minum di sana. Itu apa lagi tuh? Ya itu kata orang tuh untuk puasa lah, untuk bersihkan badan dia, untuk bahwa ini ya mungkin pengen ketemu nyai, mungkin ketemu apa yang ingin dipuja dia. Ibaratnya nyepi lah kami. Kalau kerohanian kami itu dikatakan itu pengen ketemu Kalih Doro. Nah gitu. Ada lagi yang dia bilang dia dimasukin ke sumur. Kok sumur? Di pantai selatan di pasir. Dipendem sampai tinggal kepala doang. Nah ini kalau ada ombak yang besar apa nggak mati ya? Itu memang ada, itu penyucian untuk badan, pembersihan badan. Kamu juga ngelakoni itu kan? Itu memang kalau ketika kita ritual itu ya perasaan kita aja, kalau kita yakin itu nggak akan ada ombak, walaupun ada ombak tidak akan diselimuti kita. Itu memang udah ada yang menjaga. Tapi ya mungkin saat itu sangat bodoh, mungkin belum kenal Yesus, sangat bodoh. Ketika itu kenapa kita benar-benar orang yang memang benar-benar sudah dikasih kesehatan, dikasih apa, kok mau-maunya kita dipendam seperti itu. Nah dia ini kan ada ikatan. Iya. Kalau yang saya lihat ada perjanjian dengan yang di selatan. Iya. 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 Benar ya. Kalau untuk pesugihan itu ada Mami. Dia itu sistem seperti ikatan kayak kita pinjam bank. Jadi seumpamanya umur kita yang setahu is ya, itu umpamanya kita umur 30 tahun, kita perjanjian berapa? 60 tahun, kita belum waktunya 60 tahun itu meninggal, itu akan dihidupkan kembali. Dia harus menghabiskan masa kontrak tersebut. Dan ketika itu dia meninggal, itu tidak bisa pulang ke alamnya, harus pulang ke sana dulu. Seperti itu kata waktu pernah kami tanya-tanya. Ketika itu kan cuma hanya untuk cari di badan aja gitu, bukan untuk, tapi diceritain semua dengan orang itu, diceritain di situ. Memang ada nyatanya seperti dibukain gitu loh. Ya tadinya ambil ibaratnya kayak ngepet ya menjadi babi, kayak monyet yang menjadi monyet, yang jadi ibaratnya kandang berubah ya. Ibaratnya kan kandang berubah itu biasanya tuh setahun dia harus merombak rumah Mami, entah sengnya, entah apanya, dari samping ke belakang, terus ke, tidak boleh renovasi semua, tapi cuma separuh gitu, nggak boleh semua. Itu akan bertambah. Itu juga bertambah apanya? Bertambah uangnya, tambah banyak itu juga. Jadi itu, tapi ya karena kuasa setan tadi ya tetap
ya seperti itu gitu loh, tetap pulang ke sana lagi nggak ada. Kalau dulu ada suatu cerita itu ibu saya pernah cerita di Gunung Kawi itu mungkin masih hidup sampai sekarang. Kalau pengen ketemu sama Bu Runtah itu di daerah Bojong, daerah Tegal, Bojong Tual, di situ tanya aja Bu Runtah, di sana pasti tahu semua. Itu ngapain tuh di situ? Itu ya kalau pengen ke Gunung Kawi. Iyalah. Itu kemarin mungkin di Guji, kalau Guji mungkin kalian tahu ya, di Guji itu mungkin dulu kan tempat-tempat ya seperti pemujaan itu. juga. Ya, tapi kan sekarang kan untuk apa kayak fasilitas apa keramaian kayak wisata gitu aja sekarang. Mungkin mistiknya udah. Aduh, padahal bersekutu dengan kuasa kegelapan akibatnya banyak sekali ya. Banyak Mami. Bagaimana dengan emosimu? Kalau emosi Waktu masih sampai sekarang pun masih ya. Untuk ketika saya emosi itu terasa gelap. Ketika itu melihat orang kayak kecil. Perasaan saya tidak ada lain, bunuh dan bunuh. Tidak ada lain. Kalau sempat emosi udah memuncak kayak dada udah gemeter, tangan udah gemeter, itu perasaan tuh nggak ada di depan saya. Itu yang saya takuti, nggak ada. Itulah mungkin kekuasaan kuasa gelap gitu ya. Kuasa gelap itu mungkin di situ. Tapi ya berkat Tuhan, semenjak kenal Mami, ketika saya mengenal membaca kitab Mami, makanya saya mungkin minta maaf ya untuk kawan-kawan, saya yang paling cerewet di Komsel. Saya selalu tanya satu pasal itu apa artinya, karena saya ingin tahu untuk apa saya kenal Yesus kalau tidak tahu darinya. Betul. Jadi kalau dia baca nggak jelas, belum tahu gitu, dia suka nanya gitu ya. Tugas aku lah untuk menjelaskan itu sampai dia mengerti. Oh ini maksudnya apa gitu. Dan saya lebih senang punya anak rohani yang aktif ya, yang bertanya, yang kalau memang nggak tahu bertanya gitu. Itu lebih bagus daripada diem terus tahu-tahu nanti karena nggak paham terus ngilang gitu. Lebih bagus kalau nggak jelas bertanya. Tentu kewajiban Mami untuk menjawab gitu, untuk menjelaskan tentang firman, kebenaran firman Tuhan. Seperti ini loh Mami, dulu kan aku muslim Mami ya, dikatakan di Islam itu inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mata ya, seperti itu kan. Karena ketika itulah niat kita, kalau kita ikut Yesus itu niat kita pertama niat. Nah, niat Yesus ya. Jadi ketika itulah saya pengen tahu, pengen dekat, karena apa? Saya percaya bahwa Yesus itu akan segalanya. Iya, betul. Karena Yesus itu segalanya buat kita. Tidak ada pribadi lain yang bisa menolong kita, menghibur kita, menyelamatkan terutama selain Dia. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Mungkin sedikit cuplikan, mungkin kita dari tadi bahas masa lalu saya ya. Mungkin akan kami bahas Mami. Mungkin banyak penasaran orang, siapa dia, kok bagaimana caranya saya masuk ke Kristen, mungkin kayak gitu ya Mami. Seperti itu. Ketika itu saya mempunyai istri Noviati itu di Dusun Porot. Ketika itu saya di Palembang. Saya ditinggal 2 bulan Mami ceritanya. Itu masih jadi geng lah ibaratnya Mami. Ditinggal 2 bulan itu ke Porot, saya nggak merasa ingin pengen nyusul, nggak ada. Nah ketika itu mungkin Tante Joy sama Om Polke nanti lihat YouTube ini, itu cuma mengatakan hidup ini adalah satu kesempatan. Nah, semoga Tuhan Yesus memberkati, berangkatlah kamu ke Jawa. Jam 9 malam saya naik Handoyo sama Pak Toyono, mungkin kawan-kawan Handoyo mungkin lebih tahu. Saya berangkat itu tidak bawa apa-apa, celana satu, baju satu. Saya punya baju seperti ini karena berkat oleh Pak Arif. Jadi semua itu orang sini, terima kasih seluruh warga Porot itu sama. Nah ketika itulah saya dapat 1 minggu di sini Mami. Saya masih ribut sama istri saya, ingin pulang ke Palembang. Ketika itu kan saya masih ngudi, ibaratnya saya tangan di rohanian saya lah. Orang itu mau siapa apa bisa, tetap saya bisa. Nah ketika itulah saya bersujud Mami. Nah ketika pertama itu Mami saya didatangi Tuhan,
ya dikatakan kalau itu waktu itu belum tahu Tuhan. Itu orang berjubah putih tinggi, itu melihatin saya. Pas saya ke sujud kedua, Mami dipegang pundak saya sebelah kanan, gemetar seperti Mami waktu menjamah saya ketika saya di ujian oleh Mami. Waktu pelepasan itu. Ya, seperti itu Mami. Kayak gemeternya seperti itu. Ketika itu padahal saya di alam gaib gitu loh. Nah, ketika ketiga saya bangun. Ketika saya selesai sujud, saya tanya sama Novi, ada salah apa saya dengan yang punya ibaratnya kuasa kegelapan desa Porot ini? Mungkin aku ada buang kotoran sembarangan ataupun apa, karena waktu itu saya ceritakan sebelum kenal Yesus ya, itu mungkin ada salah ataupun apa, karena saya masih percaya seperti itu. Oh, percaya bahwa ini Desa Porot lah ya, seperti itulah Mami. Nah, ketika itu Mami malam Sabtu itu jam 2 malam Mami, saya didatengin lagi, tangan kanan itu dipegang tapi diajaklah ke rumah yang banyak salibnya Mami. Ketakutan itu saya Mami, tak bangun. Kenapa kok orang itu datengin saya lagi? Ada salah apa? Saya gemeter puasa semua. Karena aku percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat-sangat dahsyat. Hari Sabtu pagi jam 9, mungkin kurang lebihnya jam 9, saya dari Ibu Erni itu, saya kan bantuin bongkar-bongkar rumah tuh Mami. Kayak anak kecil, padahal agak jauh ya Pak Arif ya, dari rumah saya ke rumah ini Pak Rugadi, Mbak Erni. Saya jauh. Bilang sama mertua saya, Bu Marsim itu, Mbok, saya ikut enggak? Boleh enggak ikut ke gereja? Kayak anak kecil Mami, tanpa sadar, mulut saya tanpa sadar. Sedangkan selama ini saya paling benci yang namanya gereja dengan Yesus, yang paling benci. Nah, ketika itu makanya saya percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus itu akan segera di atas segala. Nah, ketika itu baru satu kali Mami dikenal ibaratnya masuk gereja lah Mami ya. Itu sudah diberi ujian Mami. Diberi ujian, saya harus melahirkan anak saya, istri saya itu melahirkan, saya bawa ke Kaloran Mami. Ke rumah sakit Kaloran. Ya, ketika itu Mami di situ dibilang plasenta, mungkin kawan-kawan dokter medis mungkin tahu ya kalau plasenta mungkin seperti itu ya namanya. Plasentanya kenapa? Plasentanya nutup jalan lahir. Iya, mungkin sangat dahsyat mungkin kan. Bisa bleeding hebat, bisa mati itu kalau itu harusnya operasi. Nah, ketika itulah saya sudah memanas ketika di Puskesmas Kaloran, ketika salah paham antara suster dengan saya, dikatakan situ tidak menerima, harus dirujuk ke rumah sakit Temanggung. Jadi ketika itu, loh kenapa nggak terima, belum diperiksa. Ternyata waktu tengok di KIA itu ada plasenta. Nah, ketika di Temanggung, di saya diceklah oleh suster, itu memang plasenta memang muncul. Nah, ketika dicek dokter Agung itu juga sama. Nah, ketika itulah saya cuma berdoa Man. Itu kalau nggak salah jam 12 malam saya ngomong sama istri saya Novi, Dok, kita coba berdoa sama Yesus. Memang saya baru ini kenal Yesus, tapi saya ingin lebih percaya lagi dengan Yesus apabila Yesus ingin membuktikan keajaiban itu datang kepada saya. Haleluya. Nah, ketika itu saya berdoa, ya Tuhan, yang berdosa itu istri dan anak saya atau saya yang berdosa. Apabila saya yang berdosa, tolong hukum saya, jangan dengan anak istri saya. Jamahlah mereka untuk datang ke dunia. Hukum saya, dan apabila perlu ambil nyawa saya. Dan berikan keajaiban itu apabila memang Yesus itu ada. Saya tantang memang itu. Nah, ketika jam 4 istri saya melahirkan tanpa pemacu, tanpa obat, itu langsung bukan apa, langsung normal. Oh, haleluya, luar biasa. Di ketika itulah saya bersujud syukur atas nama di dalam nama Tuhan Yesus. Saya sujud, baru percaya bahwa Yesus itu nyata. Tuhanku dahsyat. Nah, di situ Mas. Habis itu belum lagi, cobaan itu masih belum percaya dengan Yesus lagi.
saya tidak ada uang sedikit pun. Saya ditelepon sama Kak Elisa, kapan mau pulang? Jangan kan mikirkan mau pulang, mau gimana caranya membayar rumah sakit. Saya bingung. Sedangkan anak saya baru lahir itu langsung dia oksigen itu kan tanpa sponsor pakai BPJS, itu kan mahal biayanya, sedangkan saya tidak ada uang sama sekali. Ketika itu Pak Elisa saksinya masih ada Pak Gembala Desa Porot ini, mungkin ketika saya mau bayar ke kasir, Tuhan lagi yang menolong bahwa sudah dibayar oleh hamba Tuhan. Hebat nggak Yesus? Luar biasa Tuhan. Ketika itulah saya lebih sayang lagi. Ketika itu saya pulang Mami hari Minggu, itu anak saya itu si Adrian itu, makanya saya bilang Adrian Christian itu tuh dikatakan pas hari Minggu Mami, lahirnya pas hari Minggu, pas jam 4 subuh. Nah, jadi ya puji Tuhan saya sempat pulang ke gereja dulu hari Minggu itu karena saya di Kota Temanggung kan nggak tahu gerejanya di mana Mami, jadi pulang ke Porot dulu, walaupun 5 menit saya berhenti dulu untuk pulang ke Porot, baru pulang lagi ke Temanggung karena saking senangnya itu tadi. Nah ketika itu ya memang saya percaya bahwa Yesus itu nyata di dekat kita, di hati kita itu nyata tuh ketika kalau kita lagi pujian, kita lagi merenungi firman Tuhan, ketika di dalam gereja itu terasa dikasih air minum. Kalau saya yang merasakan seperti itu, kayak hati kita senang gitu Mami. Itulah mungkin perjalanan panjangnya Mas Iskandar ini luar biasa. Dari seorang residivis yang mana menjadi seorang pemakai narkoba, bandar narkoba, penjudi, pemain suka perempuan. Ya. Mencuri juga kali ya? Iya. Mencuri juga. Wah, tapi bisa dijamah Tuhan. Dan dia boleh dipulihkan hidupnya. Yang saya senang dari Mas Is itu, dia berapi-api mencari Tuhan. Itu yang membuat saya juga semangat ya, mendapat orang yang betul-betul ingin mengenal Tuhan lebih dekat. Walaupun dia masih terintimidasi dengan kuasa lain juga, masih terintimidasi. Tapi iman percaya dia untuk mengandalkan Yesus itu lebih dari yang kita dengar tadi. Dia lebih mengandalkan Tuhan karena ada yang sudah merasuki dirinya dan itu sulit untuk keluar. Belum mau keluar. Roh itu belum mau keluar yang dari pantai selatan. Ya itu yang tadi saya katakan belum tuntas kan, belum tuntas, dan memang kita ada komitmen dari kita tim dan semua tim kita akan berpuasa 3 hari baru kita doain dia supaya dia bisa dibebaskan dari kuasa jahat yang mempengaruhi hidupnya dia. Tapi iman percaya dia untuk mengandalkan Tuhan luar biasa. Bahkan di saat dia sudah putus asa, nggak bisa cari hidup di sini ya Mas? Iya. Nggak itu bisa. Yang lebih seru. Itu mungkin kenangan seumur hidup saya. Nggak bisa cari uang lah ya intinya. Seorang residivis mungkin ya, mantan narapidana kok ada yang menganggap jadi adik, itu sangat luar biasa. Sampai mati saya pun tetap saya kenang. Amin. Nah itu Mami. Ketika itu Mami dia jadi angkat jadi adik. Ketika itu Mami saya sudah bingung Mami mau apa di desa sini kan, nggak ada kerjaan. Saya cuman sama Pak Arif ini diajak mancing ketika itu, cuma dikasih arahan ke dia, nanti kita buka kayak kedai ataupun apa. Disitulah ketika itu saya mendapatkan gambaran, oh iya kenapa sih saya ada keahlian kok tidak bisa saya pakai. Nah ketika itu saya konfirmasi, Pak Arif gimana ya kalau suami saya buat bola lampu seperti itu. Nah ketika itu dia duluan Mami, iya diiyakan dengan dia. Ketika itu saya tahu bahwa dia itu tidak membutuhkan balon, tapi dia membeli. Ke keluarga dia dikompakkan untuk membeli. Saya tahu, wah begitu senangnya. Jadi akhirnya Mas Is itu merakit bola lampu emergency lamp
Jadi kita bisa beli dengan harga yang lebih murah ke dia gitu. Dijual 35.000 satu bijinya. Ya. Kita puji Tuhan bisa menghidupi dia, dan juga dia punya keahlian untuk memperbaiki kulkas atau ya elektronik lah, kulkas apa mesin cuci dan lain-lain barang elektronik. Tapi ada satu lagi kelebihan dia bisa bongkar mobil. Jadi akhirnya yang tadi putus asa dan mau pulang ke Palembang nggak jadi ya. Ya, benar. Wah, Tuhan tuh dahsyat, luar biasa. Kalau akhirnya bisa hidup. Ya. Dikatakan kalau nggak dia yang memperkuat saya di sini, mungkin sudah 3 kali saya lepas dari Porot. Ya. Saya mungkin, maaf dikata, mungkin kalau nggak terima Mama kehidupan saya sekarang. Mungkin di Palembang jauh lebih enak, saya duduk ongkang manis saja dibayar orang. Nah, seperti itu. Tapi karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan baiknya menolong saya, ya walaupun saya dapat sesuatu masih, tapi saya merasakan nikmat. Haleluya. Walaupun sedikit tapi menjadi berkat. Tapi saya jujur Mami, saya tidak pernah namanya, selama ini mungkin ego saya terlalu tinggi. Saya baru kali ini Mami merasakan kejujuran bahwa dikasih orang, saya omong sama dia, dikasih berkat dari manapun, saya bilang sama dia, selalu bilang, dikasih. Makanya saya terima kasih ikut komsel ini, ikut komsel dalam ibaratnya dibimbing Mami, kawan-kawan sama Pak. Saya terima kasih, lebih sabar, lebih menerima dengan keadaan. Haleluya. Kita memang harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin secara kedagingan kita nggak enak, lebih nggak enak, tapi Tuhan mau kita ucap syukur, karena ketika kita mengucap syukur itu ada turut campur tangan Tuhan untuk menyelesaikan segala pergumulan kita. Karena kita sebagai manusia, kita nggak sanggup untuk berjalan dalam dunia ini, berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita butuh Dia untuk memegang tangan kita untuk melewati setiap lembah kekelaman hidup kita. Kita butuh Tuhan. Tapi banyak pelajaran yang saya terima untuk kawan-kawan yang di luar sana, mungkin yang lebih sering lihat streamingnya kita di Porot ya. Itu tuh ketika itu mungkin kalian tahu ya seberapa banyak uang yang kita dapat nggak pernah tersisihkan. Coba kalian walaupun di dalam maupun yang di luar, coba kalian rasakan. Saya pernah, saking senangnya saya pernah dulu dipesan Mami Melinda itu lampu 10 biji, itu uangnya nggak seberapa ya Mami ya. Tapi di situ saya bisa memisahkan uang 50.000 untuk keperluan lain, untuk sedekah. Tapi ternyata Tuhan itu lebih baik mengasihi lebih dari itu. Amin ya, luar biasa Tuhan itu. Tapi terima kasih, ketika itu saya sudah patah semangat. Ketika Mami bilang di komsel, waktu kita komsel itu membuka lagi, itulah makanya aku semangat di komsel. Kadang sampai bilang sama Pak Arif, aduh kayaknya kalau kita nggak jadi komsel, masa di hati itu kayak gimana? Rasa gelo gitu ya, kecewa gitu. Iya, tanya lagi seperti itu. Iya. Karena saya paling ngejar-ngejarin gitu loh. Iya. Bukannya kita ingin kumpul kayak seperti apa, tapi rindu ketika katanya kalau jalan itu ya. Kalau ketika kita orang 4 atau orang 5 walaupun 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka dia hadir. Akan hadir, walaupun sendirian dia akan hadir. Di ketika itulah, ketika gue kesal, saya ingin mencurahkan apa ya? Oh ya, di luar sana semakin banyak kita pergumulan, semakin banyak orang di sana disadarkan. Seperti itu. Puji Tuhan. Oke, nanti kita akan dengar lagi di lain waktu kesaksian dari istrinya Novi. Bagaimana beberapa kali hampir dia dibunuh sama suaminya karena suaminya dalam kondisi yang gak bagus, mungkin saat itu lagi memakai lagi sehingga tidak terkendali emosinya. Tapi bagaimana tangan Tuhan menolong Novi sehingga Novi itu lolos dari maut. Itu nanti kita dengar di kesaksian yang berikutnya. Ngomong-ngomong, saya juga sounding juga buat Bapak Ibu Saudara bahwa nanti saya juga akan memberitahu Bapak Ibu Saudara bahwa ada lagu rohani, lagu pujian, penyembahan. Itu ada juga yang baru rekaman anak saya
dan akan nanti diupload. Nanti kalau sudah upload saya akan beritahu Bapak Ibu Saudara bahwa itu adalah ciptaan saya. Lagu-lagunya itu ciptaan saya dan dinyanyikan sama anak saya sendiri, anak saya yang bungsu, yang sudah mengikut saya menjadi pengikut Yesus. Nanti saya akan beritahu sama Bapak Ibu Saudara kalau sudah diupload ya, supaya Bapak Ibu juga bisa bantu share videonya, kiranya itu bisa menjadi berkat buat banyak orang tentunya. Lagu rohani itu tercipta karena pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan. Ternyata kita manusia itu nggak bisa melakukan sehebat itu, tapi Dia mampu, Dia sanggup. Apa yang bagi kita itu mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Kemudian satu lagi, bagaimana saya mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup saya, mengandalkan firman itu menjadi pelita dan terang di kakiku. Karena tanpa Dia saya tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa kami juga ada pelayanan kami, pelayanan renovasi gereja. Dan kalau Bapak Ibu berkenan untuk mendukung renovasi gereja di Dusun Diwa ini, Bapak Ibu bisa transfer di rekening yang paling atas. Dan kami juga ada pelayanan penginjilan, pembentukan kelas pemuritan, dan juga komsel-komsel dan diakonia. Bapak Ibu bila berkenan untuk mendukung pelayanan kami, Bapak Ibu bisa mentransfer di rekening nomor 2. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.